Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Febrian Tinggala. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat video pembahasan tentang perbedaan bahasa baku dan ragam bahasa gaul. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai saya, nilai UTS Bahasa Indonesia. Jadi langsung saja saya akan membahas. Saya akan membahas tentang perbedaan bahasa Indonesia baku dan ragam bahasa Indonesia gaul. Sebelum kita mengetahui perbedaan bahasa Indonesia baku dan ragam bahasa Indonesia gaul, kita harus mengetahui apa itu bahasa. Setelah kita mengetahui apa itu bahasa, kita juga harus mengetahui apa saja bahasa baku dan apa saja bahasa gaul. Apa sih bahasa baku itu? Apa sih bahasa gaul itu? Kita harus mengetahui itu dulu, terlebih dahulu. Baru kita bisa melihat apa saja perbedaan yang ada di dalam antara bahasa baku dan bahasa gaul. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan yang paling pertama adalah apa itu bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kenapa saya bilang bahasa itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia? Karena melalui bahasa, manusia saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain. Di Indonesia saat ini, banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam setiap hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam sehari-hari ini tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi kabur. Berikut, kita akan melihat apa saja pengertian bahasa baku dan pengertian bahasa gaul. Yang pertama, pengertian bahasa baku. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun tulisan. Tetapi pada penggunaannya, bahasa baku lebih sering digunakan pada saat proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Pada urusan resmi pekerjaan, misalnya saat rapat besar, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang menggunakan bahasa tidak baku, atau juga banyak orang yang sering menggunakan bahasa gaul. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Menurut istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standar language dalam bahasa Inggris, dalam dunia ilmu bahasa atau linguistik pertama kali diperkenalkan oleh William Matthews pada 1926. Ia termasuk pencetus aliran Praha atau The Prague School pada 1930. William Matthews merumuskan pengertian bahasa baku itu. Mereka berpengertian bahwa bahasa baku sebagai bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat luas. Berikut pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa prokem bisa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang biasa dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an.
pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokrem. Bahasa prokrem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokrem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa tersebut berbeda-beda setiap kelompoknya. Makna dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh anggota kelompok tertentu saja. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokrem ini bertujuan untuk merahasiakan isi pesan obrolan dari kelompok tertentu. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai kode-kode yang tentu hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Namun karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini, mengakibatkan banyak orang-orang yang tidak berada dalam suatu kelompok tersebutkan mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok lama-kelamaan akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap mendengar bahasa tersebut. Sehingga pada zaman ini banyak sekali orang yang menggunakan bahasa gaul sehingga kita tuh melupakan bahasa baku. Berikut ciri-ciri dari bahasa baku dan ciri-ciri dari bahasa gaul. Apa saja ciri-ciri dari bahasa baku dan bahasa gaul? Yang pertama, ciri-ciri dari bahasa baku. Yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Yang keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Yang kedua adalah ciri-ciri dari bahasa gaul. Ciri-ciri dari bahasa gaul yang pertama, singkat, lincah, dan kreatif. Yang kedua, kata-kata yang digunakan cenderung pendek. Sementara kata yang agak panjang akan diperpendek. Yang ketiga, melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Berikut saya akan memberikan contoh penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul. Ciri-ciri dari perbedaan tersebut yang pertama, kosakata khas. Bahasa baku kosakata khas contohnya aku. Kalau sudah masuk ke bahasa gaul, gua, gue, itu pengertiannya beda ya, teman-teman. Terus yang kedua, penghilangan huruf awal. Contohnya memang. Kalau bahasa gaulnya emang gitu. Terus yang ketiga, menghilangkan huruf H. Bahasa bakunya bohong. Kalau sudah masuk ke bahasa gaul, bohong. Kalau habis, menghilangkan huruf H gitu, kayak hangat, anget, hitungan, hitung, hujan, hujan gitu. Terus yang keempat, mengganti huruf A dengan E. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman, karena sering sekali terjadi dalam penulisan karya ilmiah dan sebagainya. Benar tulis benar, cakep tulis cakep. Itu benar itu bahasa baku ya teman-teman. Kalau benar itu baru bahasa gaulnya. Kalau senang itu bahasa baku. Kalau seneng baru bahasa gaulnya. Jadi jangan salah ya. Terus yang kelima penggantian dipotong AU, AI dengan O dan E. Contohnya kayak begini. Ini ada contohnya juga teman. Capai, capek. Kalau capai itu sudah masuk ke bahasa gaul ya teman-teman. Kalau capek itu masuk bahasa gaul. Kalau capai itu baru bahasa bakunya. Contoh yang lain, sampai, bahasa gaulnya sampai. Kalau bahasa bakunya sampai. Kalau bahasa gaulnya sampai. Gitu mana? Kalau pakai itu dipotong AU, AI dengan O dan E. Berikut yang keenam, pemendekan kata atau kontraksi dari kata atau frasa yang panjang. Ya, ini sering terjadi sekali di bahasa gaul yang zaman sekarang ini. Kata yang panjang itu dipotong. Ini salah satu ciri-ciri dari bahasa gaul.
Misalnya bahasa baku, ini ada contohnya. Misalnya bahasa baku bagaimana, bahasa gaulnya gimana, dipotong gitu kan jadi pendek. Karena ciri-ciri dari bahasa gaul itu dipotong di kalimat yang panjang itu dipotong menjadi pendek biar disingkat gitu. Itu jadi itu sama dengan bahasa gaul. Ciri-ciri dari bahasa gaul. Nah, contoh yang lainnya begini. Begini itu bahasa baku. Dipotong jadi gini. Kalau begitu dipotong jadi gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi langsung saja. Ini merupakan perbedaan-perbedaan dari bahasa baku dan bahasa gaul. Jadi teman-teman, sekian dari presentasi saya dan pembahasan saya tentang apa saja perbedaan dari bahasa baku dan bahasa gaul. Teman-teman sendiri sudah tahu pengertiannya dan beberapa ciri-ciri dan contohnya. Jadi perbedaannya itu tuh di situ teman-teman. Terima kasih.